Ini berarti Rudiana ini ada kekuatan besar di balik itu. Kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut? Terungkap, Tony Rem bongkar Rudiana lindungi anak Jenderal Bintang 3 sebagai pelaku pembunuh Vina, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita ungkap akhirnya Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri ya. Ada pepatah yang bilang satu kebohongan kecil akan ditutupi oleh kebohongan besar. Dan kalau ada yang mengawali pasti ada yang mengakhiri. Jadi kita simak aja komentar dari Kang Deddy Mulyadi serta seperti apa tanggapannya pelaporan kemarin Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Yuk kita simak. Tiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporin ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Dan Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani? Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Makasih Pak. Siap. Itu judulnya. Jadi seperti itulah tanggapan dari pengacara yang membantu untuk pelaporan Ibtu Rudiana dan awasi atau diwakili ya oleh Kang Deddy Mulyadi juga ikut melaporkan Ibtu Rudiana. Tapi tampaknya Ibtu Rudiana ini kan sudah banyak yang melaporkan ya. Tapi sejauh ini Ibtu Rudiana tidak sampai muncul ke media gitu, atau gimana tanggapannya? Atau dari sisi kepolisian, apakah sudah bisa menangkap Ibtu Rudiana dan bisa memberi penjelasan yang sebenarnya agar kasus Vina ini segera selesai gitu kan, karena awalnya dulu itu dari Ibtu Rudiana. Kita simak lagi komentar atau analisa dari pengacara ternama yaitu Otto Hasibuan, seperti apa awal mula kasus Vina pembunuhan Cirebon ini sih hingga 8 tahun tidak terungkap. Kasusnya Vina ini sangat banyak kejanggalan. Seperti apa analisanya dari pengacara ternama Otto Hasibuan ini? Yuk simak. Satu, nggak terbukti. Nah, lantas peran PG ini di mana dalam peristiwa pembunuhan ini? Jadi aneh nih. Jadi itu pengacara katakan bagaimana bisa terjadi ada pembunuhan yang oleh jaksa, oleh pengadilan dinyatakan dilakukan 11 orang, ternyata yang 2 orang yang sudah pasti itu tidak pernah ada. Berarti kan ini kan fiktif juga dong skenario ini. Konstruksi ini kan buyar, tidak berdasar jadinya. Karena pembawa mayat yang 2 orang Iya, tadi ya, betul. itu tidak ada, bukan berarti kemudian bisa digantikan, mungkin si A, mungkin si B. Nggak bisa dong. Karena pasti itu di bawahnya ada konstruksi lain yang kompleks. Iya, ada 2 itu. Iya ya, jadi kepikiran yang membawa jenazah almarhum Vina dan Eki siapa ya? Hingga saat ini juga tidak menjadi saksi ataupun di up ke media seperti apa orangnya gitu. Itu yang paling dasar, siapa yang awal mula membawa jenazah Vina dan Eki ke
RS Gunung Jati waktu itu kejadiannya seperti apa, lukanya cepat, itu yang menjadi pertanyaan terbesar. Bahkan kalau bisa orang tersebut menjelaskan, mungkin kan jadi tahu ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Ya udah, kita simak lagi. Andi sama siapa saya lupa ya. Ya. Dani. Andi dan Dani katanya lah yang membawa mayat itu Bersama putusan. ya di dalam putusan seperti itu. Membawa ya ke flyover, ya kan. Nah ternyata Dani dan Andi nggak ada. Masa pertanyaannya, siapa yang membawa mayat ini ke flyover? Ya. Itu logika Berarti kan ada ketidakbenaran di sini kan. Nah itulah yang harus yang kita nyatakan bahwa ini konstruksi daripada polisi, jaksa dan hakim untuk membuktikan suatu terjadinya suatu perbuatan pidana itu menjadi baseless, tidak berdasar. Nah, kalau ini tidak benar, sedangkan tuduhannya, dakwaannya itu adalah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka berarti peristiwa itu patut diduga diragukan kebenarannya. Oke. Nah, di situ persoalannya. Ya, itu logika sederhana sebenarnya. Jika kedua pembawa mayat itu Patut diragukan dari awal, dipindahkan ke flyover jenazahnya, sampai dari flyover jenazah itu dibawa ke RS Gunung Jati aja tidak diketahui sampai sekarang, tidak menjadi saksi, tidak diungkap sedetail-detailnya. Pada 2016 itu tiba-tiba pelakunya dihukum dan diadili gitu kan. Ini benar-benar banyak potongan-potongan yang kayak hilang momennya gitu. Kenapa saksi ini juga susah gitu kan untuk mengungkapkan kejadian pidana yang sebenarnya. Yaudah, simak lagi seperti apa analisa dari pengacara ternama Otto Hasibuan. dan dihapus dan dinyatakan itu adalah fiktif karena pernyataan dari saksi yang berbohong, katakanlah seperti itu, maka siapa yang membawa mayat? Padahal di putusan itu sudah ada keterangan bahwa si pembawa mayat itu adalah Andi dan Dani Ya. yang itu sudah ternyata fiktif. Betul. Siapa yang membawa mayat? Betul. Itu hancur semua konstruksinya. Hancur konstruksi hukumnya. Padahal dikatakan setelah dilakukan pembunuhan, perkosaan, lantas dibawa ke flyover yang untuk menunjukkan seakan-akan itu adalah kecelakaan tunggal. Kan itu maksudnya. Lantas kalau Dani dan Andi tidak ada, bagaimana caranya banyak itu pindah sana? Ini betul-betul tidak berdasar. Saya yang tanya, sebagai advokat senior, Pak Otto meyakini Saka Tatal dan juga 5 terpidana lainnya atau mungkin nanti lebih jika melakukan peninjauan kembali dan buktinya kuat berdasarkan dari putusan pengadilan, putusan pra-peradilan tinggi kemarin, maka sangat, saya katakan sangat besar kemungkinan semuanya akan bebas. Saya optimis sekali. Optimis sekali. Optimis sekali ya. Karena di samping fakta-fakta tadi itu juga ya, masih banyak fakta-fakta yang lain. Boleh tahu Pak? Salah satu di antaranya ya, ini satu, saya membaca, belum semua saya baca, karena ini yang lebih mendalaminya sebenarnya tim saya ya. Kita juga optimis kalau memang 7 terpidana yang sekarang ini masih mendekam di penjara, apalagi dinyatakan seumur hidup, itu sangat tidak adil ya, karena mereka juga berhak gitu bebas. Nah, tapi kalaupun nanti bebas, mereka juga pasti trauma dengan kehidupan di dunia di luar sana gitu kan. Semoga kan ini adil dan terungkap gitu. Tapi nanti kalau 7 terpidana ini bebas juga, itu akan menjadi hal menakutkan untuk pelaku yang sebenarnya tertangkap dan akan membuka lagi kasus lebih dalam. Di balik pembunuhan pidana Cirebon itu katanya ada hal besar yang ditutupi. Ini juga sampai sekarang kenapa ditahan-tahan kasus ini nggak selesai-selesai kan, sudah 8 tahun sampai 2024. Dan walaupun analisa ini mungkin mendekati akurat dari pengacara Otto Hasibuan, kunci utamanya siapa yang berani kasus ini benar-benar sesuai fakta, dan CCTV-nya terutama harus dibuka sih gitu kan. Kunci bukti terutamanya kan CCTV ya, baru deh nanti terpidana ini bisa dibebaskan kalau memang bukan pelakunya itu sih. Jadi kita simak lagi analisa dari pengacara Otto Hasibuan. Salah satu contoh ya yang bisa dilihat kejanggalan lah, saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan
di dalam berita acara penyitaan yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu dilakukan tanggal 2 September 26 kalau nggak salah, 02 atau 26 lupa saya, pokoknya setelah kejadian 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan, batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini memukul, Menyimpan. lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Nggak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia, disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah. Ya. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lalu disita. Dari batu dan botol aqua ini juga tidak terdengar gitu ya. Dan masa iya gitu ya sampai ingat dalam kondisi mungkin lagi mabuk, si botol dan batu itu dibawa-bawa, itu sih memang dasar banget. Dan kita jadi belajar hukum atau menganalisa bagaimana kasus ini, apakah ada yang bisa berani mengungkap sejauh itu, walaupun ini analisanya mungkin sudah mengarah banyak kejanggalan gitu kan. Lanjut lagi, kita simak reaction dari pastinya pengacara yang berhasil membebaskan Peggy Setiawan kuli bangunan, yaitu Pak Tony RM ini mengisahkan gimana makin rumit Ibtu Rudiana yang setelah dilaporkan gitu kan. Lalu sekarang Ibtu Rudiana semakin tersudut di kasus pembunuhan Vina dan Cirebon itu. Seperti apa komentar analisanya dari Tony RM? Kita simak yuk. Saya yang di luar saja, bukan pemeriksa, polisi, bukan propam, sudah melihat bahwa sejak awal Pak Rudiana menangkap 8 pelaku yang bukan tertangkap tangan, kejadiannya udah 3 hari lalu, kemudian ditangkap 31 Agustus berdasarkan informasi dari AF, itu jelas pelanggaran HAM, itu jelas pelanggaran prosedur. Karena dalam KUHAP itu yang namanya penangkapan itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dari mana? Saksi-saksi belum pernah diperiksa. Dari penangkapan aja sudah salah, dari cara penanganannya aja sudah salah. Salah satu, salah semua. Ibtu Rudiana kena semua. Tapi kan ini siapa yang berani bisa memastikan Ibtu Rudiana nanti disalahkan dan diadili? Itu sih, karena mungkin bisa jadi kalau Ibtu Rudiana yang bisa dikambing hitamkan oleh seseorang, atau di belakang Ibtu Rudiana ini mungkin akhirnya menyerah gitu kan Ibtu Rudiana untuk bisa jadi diadili gitu, pastinya kena dong ya kasus besar di balik kasus Vina Cirebon ini, yang dimana kan netizen semuanya mencurigai tidak hanya sebatas pembunuhan, tapi di belakang pembunuhan kasus Vina ini ada kasus besar lainnya, atau mungkin para pejabat yang terlibat di dalamnya, oknum-oknum ya, siapa mereka, banyak yang terlibat itu sih. Tapi baik lagi, walaupun kita mungkin semuanya tahu Ibtu Rudiana ini banyak melanggar atau mungkin caranya yang salah dari awal, tapi baik lagi, kasus Vina ini apakah akan cepat terungkap? Lalu kita lanjut aja analisa dari Tony RM di kasus Vina Cirebon ini. Itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dari mana? Saksi-saksi belum pernah diperiksa, laporan belum pernah dibuat, Iya, DNA belum pernah dites. Tapi kan kalau kita bicaranya Pak Rudiana ya, Pak Rudiana ini kan orang tuanya Eki. Iya. Masa dia nggak mau nangkap pelaku sebenarnya? Ya, tidak tahu. Mungkin ya kalau beliau melihat dari, saya sambung ini dulu biar nyambung pertanyaan itu ya. Artinya pelanggaran Pak Rudiana ini jelas. Kenapa keputusan
Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran. Sehingga saya menyimpulkan kalau sekelas Rudiana ya hanya pangkatnya itu, lalu Mabes Polri sekelas Irjen ya Inspektur Jenderal menyatakan tidak ada pelanggaran, ini berarti Rudiana ini ada kekuatan besar di balik itu. Kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut? Kekuatan besar atau ada campur tangan yang menutup mulut di kasus pindah pembunuhan Cirebon ini. Karena selama ini Ibtu Rudiana juga bungkam, tidak berani muncul di media. Seperti apa penjelasan sebenarnya dari awal 2016 kasus ini berjalan, penangkapannya, lalu kronologi kejadiannya dan lain-lain kan? Kita semua hanya berasumsi, menganalisa, tapi sampai di mana yang berani memastikan Ibtu Rudiana ini bisa membuka kasus pindah Cirebon ini? Ya, kita tunggu aja seperti apa, karena kan Ibtu Rudiana sudah dilaporkan nih sama Kang Deddy Mulyadi, pengacara dari salah satu tersangka, 7 tersangka yang sudah tertahan, keluarganya juga kan, itu sekarang mulai seperti bekerja sama untuk menangkap atau memastikan Ibtu Rudiana ini segera diadili. Kita tunggu saja seperti apa nanti ke depannya, apakah ada yang berhasil memastikan Ibtu Rudiana ini bisa setidaknya menjelaskan, mengungkapkan seperti apa kejadian yang sebenarnya di pembunuhan kasus Pina Cirebon ini. Ya, apa karena ini mengenai hak asasi manusia, ya, ini mengenai nyawa. Jadi kita sebagai netizen berharap seadil-adilnya. Ini menyangkut nyawanya seseorang, ya kan, nyawa lebih tinggi kan dibanding semuanya gitu kan. Terus aja tonton di update channel Suara Hati Sang Istri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, beri tanggapannya di komentar di kasus pindah pembunuhan Cirebon ini setelah Ibtu Rudiana kemarin dilaporkan. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.